Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anakku sekalian, apa kabarnya hari ini anakku sekalian? Sudah barang tentu kalian sehat-sehat, bukan? Syukur kalau kalian sehat-sehat semua, itu yang Bapak harapkan. Anak sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah pada pelajaran 1 ya, pelajaran 1 itu tentang pecahan. Sekarang pelajaran kedua yaitu tentang FPB dan KPK. Ya. Pelajaran kedua ini adalah tentang FPB dan NKPK. Anakku sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita membacakan basmalah terlebih dahulu ya, anakku sekalian. Kita sama-sama ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Habis itu anakku sekalian, kita jangan lupa ya, kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mau belajar, kita baca doa sama-sama ya anakku sekalian ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan petinggilah kecerdasanku. Amin. Alhamdulillah anakku sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam pelajaran matematika ini, pelajaran yang kedua membahas tentang FPB dan KPK ya. Anak-anakku sekalian ya. Pelajaran di pelajaran kedua ini ya membahas tentang FPB dan KPK. Baik, apa aja di dalamnya, isi materinya apa saja? Mari kita masuk satu ya. Yang pertama ada bilangan yang habis dibagi. Ya, anakku sekalian ya. Yang kedua adalah faktor dan kelipatan bilangan. Yang ketiga ada bilangan prima D faktor persekutuan terbesar atau disebut dengan FPB. Terus kelipatan persekutuan terkecil atau disebut dengan KPK. Terus menentukan FPB dan KPK dengan faktorisasi prima. Selanjutnya ada permasalahan yang berkaitan dengan FPB dan KPK. Nah itu isi materinya ya anak-anakku sekalian ya. Baik kita lanjut aja ya. Baik kita bahas A bilangan yang habis dibagi ya. Nah ciri-ciri bilangan yang habis dibagi dua, anakku sekalian. Nah, ciri-cirinya ini ya. Bilangan yang habis dibagi dua adalah bilangan genap atau bilangan yang angka satuannya 0,2, 4, 6, atau 8. Ya. Yang kedua adalah ciri bilangan yang habis dibagi 3. Nah, bilangan yang habis dibagi 3 adalah bilangan yang jumlah angka penyusunnya dimulai dari angka 3, 6, atau 9. Ya. Baik, lanjut. Ketiga adalah ciri bilangan yang habis dibagi 4. Ya. Cirinya. Bilangan yang habis dibagi 4 adalah bilangan yang dua angka terakhirnya habis dibagi 4. Ya, sekalian ya. Baik. Yang keempat adalah ciri bilangan yang habis dibagi 5. Bilangan yang habis dibagi 5 adalah bilangan yang mempunyai angka satuan 0 atau 5. Ya. Yang kelima adalah ciri bilangan yang habis dibagi 10. Ya. Nah, bilangan yang habis dibagi 10 adalah bilangan yang angka satuannya adalah 0. Ya. Baik, lanjut ya anak sekalian ya. Baik. Faktor dan kelipatan bilangan. Ya, nih. 1. Faktor dari suatu bilangan. Faktor adalah pembagi suatu bilangan, yaitu bilangan-bilangan yang membagi habis bilangan tersebut. Jadi, faktor itu adalah pembagi suatu bilangan, yaitu bilangan-bilangan yang membagi habis bilangan tersebut. Ya. Kedua adalah kelipatan suatu bilangan. Kelipatan suatu bilangan diperoleh dari hasil mengalihkan bilangan tersebut yang ditentukan kelipatannya dengan bilangan asli. Ya. Perhatikan garis bilangan berikut. Nih anak-anak sekalian, ini ada garis bilangan ya. Garis bilangan dari 0 sampai angka 11.
Ini namanya garis bilangan. Baik. Nah, dari angka 2, 4, 6, 8, 10 ya, itu adalah ya faktor atau kelipatan ya. Kelipatan 2. 2, 4, 6, 8, 10. Jadi 2, kalau kita tambah 2, 4. 4 tambah 2, 6. 6 tambah 2, 8. 8 tambah 2, 10. Dan seterusnya, Bapak sekalian ya. Baik. Dari garis bilangan di atas, kalian tentu dapat menuliskan bilangan loncat 2 yang dimulai dari 0. Ya, yaitu 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Ya. Bilangan loncat 2 adalah bilangan yang ditunjukkan tanda panah pada garis bilangan anak sekalian, ya, yaitu 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Ya. Baik, next ya. Jika kita perhatikan, bilangan-bilangan itu diperoleh melalui proses berikut, anak sekalian. Nah, ini anak sekalian ya. Ya. 2 sama dengan 2 1 dikali 2 sama dengan 2. Ya. Terus 2 ditambah 2 sama dengan 2 dikali 2 sama dengan 4. 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 3 kali 2 sama dengan 6. 2 ditambah 2 ditambah 2 ya sama dengan 4 kali 2 sama dengan 8. 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 5 kali 2 sama dengan 10. Ya, dan seterusnya. Ternyata anak-anakku sekalian, bilangan-bilangan tersebut diperoleh dengan menambahkan 2 dari bilangan sebelumnya. Atau bilangan tersebut diperoleh dengan mengalihkan 2 pada bilangan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Ya, itu adalah bilangan-bilangan yang peroleh melalui proses. Ya, jadi ya, bisa ditambahkan, bisa pula dikalikan ya untuk melipatkan bilangan-bilangan tersebut ya. Baik anak sekalian, lanjut ya. Oke, dari kegiatan di atas kalian tentu sudah memahami bilangan kelipatan 2 ya. 2 loncat 2, 4. Nah, ya. 4 loncat lagi 2 jadi 6. 6 loncat lagi ya, 2 lagi. Berapa? 8. 8 loncat lagi 2 berarti 10. Jadi ditambah 2, ditambah 2, ditambah 2 ya. Baik, seperti itu anak sekalian ya. Baik, lanjut ya. Bilangan prima. Nah, bilangan yang hanya dapat dinyatakan dengan perkalian. 1 kali titik-titik atau titik-titik kali 1. Dinamakan bilangan prima. Artinya, bilangan prima hanya memiliki tepat 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Ya, nah. Terus, selanjutnya adalah bilangan komposit. Apa itu bilangan komposit? Bilangan komposit adalah bilangan asli lebih besar dari 1 yang bukan merupakan bilangan prima. Bilangan komposit dapat dinyatakan sebagai faktorisasi bilangan bulat atau hasil perkalian 2 atau lebih bilangan prima. Contoh bilangan komposit adalah 4, 6, 8, 9, 10, dan seterusnya. Ringkasnya, bilangan komposit mempunyai lebih dari 2 faktor. Sekalian ya. Baik, cara lain yang dapat digunakan untuk mencari bilangan prima adalah dengan cara saringan tabel. Nah, tabel ya. Ada yang menyebut cara ini dengan cara saringan Eratosthenes ya, itu. Baik, bilangan prima adalah bilangan asli lebih besar dari 1 yang hanya dapat dibagi dengan 1 dan bilangan itu sendiri. Artinya apa? Artinya jika suatu bilangan masih dapat dibagi dengan selain bilangan 1 dan bilangan itu sendiri, bilangan itu bukan prima. Contohnya bilangan 4. Bilangan itu bukan bilangan prima karena masih dapat dibagi dengan 2. Ya. Oke. Lanjut. Nah, ini daftar bilangan asli dari 1 sampai dengan 100.
1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Ini sampai dengan 100 ya. Itu ada di buku ya. Baik, anak sekalian. Nah, selanjutnya adalah faktor persekutuan terbesar. Ya. Nih, bagian D-nya ya. 1. Faktor persekutuan dari dua bilangan. Seperti yang kamu ketahui, persekutuan dapat diartikan bersekutu atau sama. Faktor persekutuan dua bilangan adalah faktor-faktor dari kedua bilangan yang sama. Perhatikan contoh berikut. Nah, ini anak sekalian. Faktor dari 16 adalah 1, 2, 4, 8, dan 16. Faktor dari 18 adalah 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Faktor persekutuan dari 16 dan 18 adalah 1 dan 2. Ya. Tuh. Jadi angkanya ada angkanya yang sama. Ya. Terus, faktor dari 36 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, dan 36. Faktor dari 54 adalah 1, 2, 3, 6, 9, 18, 27, dan 54. Mana angka yang sama? Jadi angka yang sama adalah di situ faktor dari persekutuan dari 36 dan 54 adalah 1, 2, 3, 6, 9, 18. Ya, itulah faktor persekutuan dua bilangan. Ya. Jadi faktor dua bilangan ini bilangannya yang sama sekalian ya. Baik, lanjut ya. Faktor persekutuan terbesar dari dua bilangan. Bagaimana cara menentukan FPB dan dari dua bilangan? Untuk menentukan FPB dua bilangan, ikutilah langkah-langkah berikut. Nih, sekalian. Langkah pertama adalah tentukan dahulu faktor persekutuan dua bilangan. Langkah kedua adalah carilah bilangan terbesar dari faktor persekutuan tersebut. Nah, contohnya ini. Tentukan FPB dari 63 dan 72. Jawab. Faktor dari 63 adalah 1, 3, 7, 9, 21, 63. Faktor dari 72 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36, dan 72. Faktor persekutuannya adalah 1, 3, 9. Perhatikan faktor ditebalkan yaitu faktor 9. Pada bilangan 63 dan 72 ditemukan faktor yang sama dan terbesar yaitu 9. Dengan demikian diperoleh faktor persekutuan terbesar FPB 63 dan 72 yaitu 9. Ya, jadi anak-anakku sekalian ya. Jadi bilangan yang samanya yang paling terbesar adalah angka 9 ya anak sekalian ya. Ya. Sebentar. Ya, nanti ya, nih. Ini anak sekalian ya. Ini kan 1 ya. Ini 1 sama ya. Nah, ini sama. Terus ini juga 3 sama, ini ke sini 3 ya. Nah, sini anak sekalian ya. Terus 9, mana 9? Nah, ini 9. Nah, ini ya. Nah, jadi apa? Jadi temukanlah faktor yang sama besar, yang terbesar. Jadi faktor yang terbesar adalah 9 ini ya. Baik ya, nanti insya Allah ada cara yang paling mudah insya Allah ya. Baik, kita lanjut aja dulu ya nanti sekalian ya. Baik, 3. Menentukan FPB melalui pembagi bilangan prima. Nah, ya. Pertama-tama, bagilah kedua bilangan dengan bilangan prima terkecil yang dapat membagi keduanya. Bilangan prima terkecil yang dapat membagi 24, 60 adalah 2. Ya, ini anak sekalian ya. Nah, lanjutkan dengan langkah-langkah yang sama, sampai tidak ada lagi bilangan prima yang dapat membagi bilangan yang ada di sebelah kanan. Ya. Baik, misalnya 24 dibagi 2, 12. 60 dibagi 2, 30.
Nah, ya. Nah, ini anak sekalian ya. Tuh. 24 dibagi 2, 12. Ini ya. Ini dibagi ini. Ya. Yang hasilnya ini. Ya. Ya. Ya, 24 ini dia ke sini anak sekalian ya. Nah, ke sini ya. Sini 24 dibagi 2 jumlahnya 12. Lalu 60 ya dibagi 2 yaitu 30. Bagi lagi anak sekalian, 12 dibagi 2. Nah, ini ya, ini 12 ke sini dibagi 2 ya. Nah, dibagi 2 yaitu hasilnya 6. Ini ke bawah sini ya. Terus 30 dibagi 2 15. Terus kita bagi. Bisa nggak dibagi 2 lagi? Nggak bisa. Ya. Dibaginya berapa? Dibaginya 3. Berarti ini 6. 6 ini dibagi 3 berapa? 3 ya. Nah, lalu 15 bagi 3 5. Ini bagi 3 sini 2. Ini ke sini ya, ke bawah ya. Nah, ini ke sini 5. Ya, itu. Nah, jadi ya, EPB-nya adalah 2 dikali 2 dikali 3 sama dengan 2, 12. Jadi ini ya, 2 dikali 2 dikali 3 sama dengan 2, 12. Nah, ini adalah FPB-nya ya, sekalian. Nah, ya. Baik, next ya. Insyaallah. Baik, catatan. Pembagian kita susun seperti berikut. Nah, nih catatannya anak sekalian ya. A dan B berturut-turut bilangan-bilangan yang akan dibagi. Ya. C pembagi dari A dan B. C pembagi dari A dan B. D hasil bagi A oleh C. E hasil bagi B oleh C. Ya. Baik, lanjut ya sekalian ya. Baik, nah itulah untuk EPB, insyaallah mudah ya sekalian. Ya, perlu berlatih dan berlatih. Baik, kelipatan persekutuan terkecil anak sekalian. 1. Kelipatan persekutuan 2 bilangan. Ya. Nah, sini perhatikan susunan bilangan-bilangan berikut. 3, 6, 9, 12. Bilangan kelipatan 3. Berarti 3 ditambah 3, 6. 6 ditambah 3, 9. 9 ditambah 3, 12. 12 ditambah 3, 15, dan seterusnya. Ya, sekalian ya. Terus 4, 8, 12, 16. Ini kelipatan 4 anak sekalian. Jadi 4 ditambah 4, 8. 8 ditambah 4, 12. 12 ditambah 4, 16. Perhatikan bilangan yang dicetak merah, anak sekalian ya. Nah, bilangan 12 merupakan bilangan yang sama pada kedua barisan bilangan. Bilangan ini yang dinamakan kelipatan persekutuan dari 3 dan 4. Ya. Jadi bilangannya sama, anak sekalian ya. Baik, jika barisan bilangan itu diteruskan, apakah akan ada bilangan yang sama? Bilangan berapakah itu? Baik, kita lihat ya. Nah, ya. Apakah dua bilangan berbeda pasti dapat ditentukan kelipatan persekutuannya? Jika ada, berikan contohnya. Jika tidak ada, berikan alasannya. Diskusikan dengan teman-teman. Ya, baik. Kalau kita teruskan, ini ada yang sama tidak? Kesini ya, terus ya. Ya, baik, yaitu untuk KPK. Kita lanjut aja dulu ya, next sekalian. Baik. Kelipatan persekutuan terkecil dari dua bilangan. Jadwal latihan sepak bola Adi dan Doni yang berbeda dalam dua klub berbeda. Pada kasus tersebut diketahui klub Jaya FC
yang diikuti Adi mengadakan latihan setiap 2 hari sekali. Sedangkan klub Abadi FC yang diikuti Doni mengadakan latihan setiap 3 hari sekali. Pada tabel yang disajikan saat menentukan kelipatan, persekutuan dari 2 dan 3 diperoleh 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, dan 48. Bisa diperluas. Ya, baik. Dengan mudah, kita dapat mengatakan 6 adalah faktor persekutuan terkecilnya, disingkat KPK. Jadi KPK 2 dan 3 adalah 6. Nah, ini contohnya ya. Baik, tentukan KPK dari 2 dan 6. Jawab, bilangan kelipatan 2 adalah 2, 4, 6, 8, 10, 12, ya, dan seterusnya sampai dengan 44. Bilangan kelipatan 6 adalah 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42. Ya. Kelipatan persekutuan dari 2 dan 6 adalah 6, 12, 18, 20, 24. Kelipatan persekutuan terkecil dari 2 dan 6 adalah 6. Ya. Yang terkecil. Yang mana anak sekalian? Yang ini. Nih. Ya. Karena ininya sama. Ya. Nah, ini. Ini. Dan ini. Ya. Jadi jawabannya adalah 6. Jadi ini faktor persekutuan terkecil. Ya. Baik, lanjut ya anak sekalian ya. Menentukan KPK dan EPP dari 2 bilangan. Nah, ini anak sekalian. Menentukan EPB maupun KPK 3 bilangan caranya sama dengan cara menentukan EPB dan KPK 2 bilangan. Ya, untuk lebih jelasnya pelajari contoh berikut. Nih, anak sekalian ya. Nah, tentukan KPK dan EPP dari 12, 18, dan 23. Kita jawab ya. Nah, kelipatan dari 12 adalah 12, 24, 36, 48, 60, 72. Nah, kelipatan dari 18 adalah 18, 36, 54, 72, 10. Kelipatan dari 24 adalah 24, 48, 72, 96, dan seterusnya. Ya. Nah, kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari 12, 18, dan 24 adalah 70, 72. Ini adalah KPK-nya ya. Adalah 70, 72 ya. Yang Nah, kelipatan persekutuan terkecil lah atau KPK dari 70, 72 ya. Ini anak sekalian ya. Nah, faktor dari 12 adalah ya, faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 12. Faktor dari 18 ada 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Faktor dari 24 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, ya, 12, dan 24. Faktor persekutuan terbesar adalah dari 12, 18, 24 adalah 6. Ya, jadi yang sama ini yang paling besar adalah angka 6. Ya, yang sama angkanya. Nah, 6. Ini faktor persekutuan terbesar. Ya. Itu ya, sekalian ya. Baik. Baik, ini sekalian. Itu aja dulu ya untuk materi pelajaran 2 matematika ini. Insya Allah nanti habis ini kita ada latihan-latihannya anak sekalian ya. Ini Bapak hanya menyampaikan materi saja. Dan insya Allah kita berlatih dan berlatih. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat, terus berlatih dan berlatih, dan mudah-mudahan ya di kegiatan pembelajaran virtual ini ya kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Bapak doakan ya orang tua kalian di rumah semuanya, ayah, bunda ya dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan Allah lancarkan rezekinya ya buat kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih anak sekalian. Tetap semangat. Takbir. Allah